Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pada Sabil dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis media pembelajaran yang telah dipilih oleh saya. Saya di sini membuat sebuah media pembelajaran pop-up book atau buku 3 dimensi. Alasan pemilihan media pembelajaran tersebut karena di sini buku itu seolah-olah 3 dimensi. Soalnya itu hidup, kayak contoh begini. Kalau ini kan karena saya tempel, terus kemudian itu pemaparan untuk materi itu bisa dijelaskan oleh anak-anak. Karena apa ya, karena yang bergerak itu seolah-olah itu anak-anak senang, karena ini kan bergerak. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena anak pada kelas 3 itu imajinasinya lagi sangat tinggi. Kenapa? Kalau tidak ada imajinasi, seolah-olah itu anak-anak murid itu agak susah mencermatkan atau memahami pelajaran. Jadi sebagaimana kita harus kreatif. Yang selanjutnya itu saya membuat ini karena terinspirasi dari saya punya teman sedang mendaki gunung. Anaknya tersebut membawa buku bergambar yang jenis pop-up. Nah, karena di situ saya membukanya itu satu buku itu maknanya banyak ya. Jadi saya mengikuti apa yang saya lihat di depan mata, jadi lebih menarik ceritanya. Apalagi penjelasan itu kita bisa menjelaskan secara rinci apa yang ada di dalam buku tersebut. Yang selanjutnya itu bagaimana pembuatan media pembelajaran tersebut. Saya menggunakan kertas karton yang berharga 3.000. Saya menggunakan 6 karton, berarti 3 kali 6 sekitar 18.000. Ditambah saya ngeprint buku, ngeprint gambar sekitar 10.000. Terus saya menggunakan lem double tip itu seharga 10.000. Jadi totalnya itu yang digunakan 36.000. Jadi yang gratis itu cuma gunting dan penggaris jika ada. Waktu pengerjaan itu sangatlah mudah, tergantung persiapan kitanya, kreatifnya kita itu kapan, semuanya kita kapan. Sebenarnya sih 1 jam itu udah selesai untuk pembuatannya. Terus menjelaskan referensi media pelajaran dengan materi pelajaran media tidak perlu canggih. Nah, jadi pada dasarnya sebuah media pembelajaran itu nggak usah canggih-canggih ya, nggak usah muluk-muluk ya. Banyak anak-anak sekarang sih lebih suka yang lebih canggih ya. Tapi bagaimana kreativitas seorang guru itu mengolah atau memanage sebuah media itu harus terampil dan harus lebih kreatif lagi ya. Kalau saya kan sebenarnya begini nih. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kayak di sini saya menempel, jadi anak-anak bisa membaca pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terus subtemanya ciri-ciri hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kan ada gambar realitasnya ini, sebagaimana bisa dimengerti oleh anak-anak. Jadi ini ada sapi, ada kuda, ada kerbau, ada kelinci. Itu seolah-olah itu makhluk hidup yang ada di ruang lingkup, dia ada di bumi ini. Yang selanjutnya itu menjelaskan penggunaan media pembelajaran bersama dengan penjelasan materi pelajaran. Nah, jadi saya akan menjelaskan penyampaian dan penggunaan book yang ada saya pegang ini ya. Yang pertama, berkembang biak. Apa sih itu berkembang biak? Berkembang biak adalah sebuah proses adanya dari awal, dari sel telur sampai berkembang menuju kedewasaan. Contohnya kayak gini, orang tua dan anak. Tidak semuanya orang tua anak itu langsung gede, enggak, bertahap dulu ya, dari sel telur, terus bayi,
menjadi bayi remaja, terus menjadi orang dewasa. Sedangkan kalau telur ini dia dari pertama itu dari telur, terus menetas, jadi itik, jadilah ayam. Yang selanjutnya itu kecamba. Sama kecamba itu juga nggak langsung aja, dari kecamba terus menumbuh tunas, menumbuh batang, lalu dewasa, tumbuhan dewasa. Nah, bernapas, kenapa kita butuh bernapas? Bernapas itu sangat penting. Jadi intinya kehidupan itu adalah bernapas. Masing-masing bernapas itu, semua makhluk itu bernapas dengan oksigen. Nah, contohnya manusia, ini tabung. Kalau misalnya tabung dicabut, berarti manusia ini tidak bernapas. Manusia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan kalau tumbuhan itu menggunakan klorofil. Gambar itu ada di belakang ya. Kenapa saya tidak ini? Karena kalau tumbuhan itu lebih mendalam ya. Jadi barangnya tidak terlalu kelihatan. Yang selanjutnya itu ikan. Ikan ada dua jenis, ada yang mempunyai insang dan ada yang mempunyai paru-paru. Contohnya yang mempunyai paru-paru, lumba-lumba, ikan duyung itu menggunakan paru-paru. Kenapa menggunakan paru-paru? Karena udah dari kodratnya dia bernapas menggunakan paru-paru. Tetap dia itu bisa bernapas di dalam air dan juga bisa menghirup udara di luar kalau dia melompat. Kedua itu ikan. Ini ikan menggunakan insang. Nah, walaupun dia binatang laut berdua ini tetap memerlukan oksigen yang ada di bumi ini. Bergerak. Nah, ini kenapa dibilang bergerak? Ciri-ciri makhluk itu bergerak yang selanjutnya itu. Karena semua makhluk hidup itu bergerak. Walaupun tumbuhan, hewan, manusia, walaupun hal lain. Nah, saya mengambil contohnya itu di sini. Ini apa? Ini sebuah cicak. Cicak itu bergerak dengan cara merayap di dinding atau merayap. Nah, di sini juga ada anak-anak kayak bergerak dia. Nih anak-anak bergerak menggunakan apa? Kaki. Terus kucing menggunakan kaki, terus ayam menggunakan kaki, ikan menggunakan insang, terus kupu-kupu menggunakan sayap, burung menggunakan sayap. Jadi beraneka ragam itu banyak yang menggunakan banyak makhluk hidup itu yang bergerak. Yang selanjutnya itu peka terhadap rangsangan. Nah, di sini hal yang menarik, semua makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Contohnya manusia. Manusia saja kalau kena matahari bakal berlindung. Dia akan mencari titik ternyaman atau titik teradam yang ada di bumi ini. Contohnya ini si Asep sedang kepanasan, seolah-olah itu dia menutupi sinar matahari. Wah, panas gitu. Wah, panas gitu. Pasti dia merasakan rangsangan. Yang selanjutnya itu putri malu. Putri malu ini juga sama. Dia itu peka terhadap rangsangan. Apabila dia sentuh itu pasti akan dia menutup. Apa emang dia itu salah satu binatang sensitif. Sama juga terenggiling. Terenggiling ini juga salah satu makhluk hidup yang sangat langka sekarang, dan juga dia sensitif. Apabila dia terancam, dia akan menggiling badannya. Nah, tumbuh itu kenapa dibilang tumbuh? Dari kecil menjadi lebih besar. Kayak hal satu keluarga ini tidak langsung gede aja. Dia jadi dari bayi, terus anak-anak, remaja, dan dewasa. Sama kan juga kucing juga sama. Nah, jadi tumbuh itu dari kecil sampai dewasa. Nah, yang terakhir itu makanan. Jadi semua makhluk itu butuh makanan. Pohon saja butuh makanan yang ada di dalam tanah, dan juga dibantu dari pencahayaan. Nah, selain itu sapi juga butuh sumber makanan yang ada di bumi. Terus keluarga juga sama. Terus burung pun juga sama. Kecil juga harus disuapin. Sapi juga kalau kecil juga harus disuapin juga. Disuapin dengan susu. Manusia juga sama. Nah, selanjutnya itu tujuan dalam
Selanjutnya itu tujuan dalam, mohon maaf sebentar ya. Nah selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Nah setelah mempelajari tema satu ini, ciri-ciri makhluk hidup ini ada tujuannya. Jadi saya membuat tujuan pembelajaran ini. Yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di media pembelajaran. Contohnya di nomor 4. Di nomor 4 itu ada sebuah soal. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu kan ciri-ciri makhluk hidup yang bernapas, terus makan, berkembang biak, terus terhadap rangsangan. Yang tujuan selanjutnya itu membedakan makhluk hidup berdasarkan pengamatan ciri-ciri. Nah, jadi anak itu dapat membedakan makhluk hidup yang berdasarkan pengamatan ciri-ciri. Nomor 1 itu soal nomor 1 itu pada gambar di atas makhluk hidup sedang ada gambar cicak itu jadi sedang berayap. Nah, selanjutnya itu pada gambar di atas ini hewan tersebut bergerak menggunakan jadi gambar ikan jadi insang. Dan selanjutnya itu mengidentifikasi apa saja peka terhadap rangsangan pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, saya itu menggunakan salah satu contoh sebuah tanaman putri malu apabila disentuh akan menutup, itu termasuk ciri-ciri. Jadi yang dimasuk itu ciri-ciri makhluk hidup tentang apa? Tentang peka terhadap rangsangan. Yang selanjutnya itu dapat memahami dan jelaskan cara pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, itu contohnya ada di nomor 2 itu. Nomor 2 itu menjelaskan cara pertumbuhan dan perkembangan makhluk itu apa saja. Salah satu contohnya itu tentang ini. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tunggu ya. Saya mengambil dari sebuah telur. Nah, jadi dari sebuah telur. Jadi sebuah menjelaskan cara pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Salah satunya ayam. Ayam itu yang pertama bertelur, kedua itu dia menjadi itik, terus menjadi anak ayam, ketiga itu menjadi ayam dewasa. Nah, jadi itu saja yang saya simpulkan pada hari ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.